Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Padel yang melaporkan Kang Deddy Bapak Aing ke KPAI, dia sangat sombong. Ketika dia diskusi di salah satu media televisi, kan ada ibu-ibu yang mengungkapkan bahwa ketika disudutkan, ibu-ibu mengatakan, kalau gitu ayo, apa yang harus dilakukan? Malah bilang, nggak pantas saya ngomong dengan ibu ini, karena ibu ini tidak paham. Kang Deddy aja sudah tidak paham, apalagi ibu ini. Wah, sombongnya. Selain dari itu, dia mengungkapkan bahwa di negara maju, contoh di Finlandia, pendidikan tidak ada yang berbasis militer. Aduh, sok taunya. Nah, ternyata muncullah seorang guru TK asal Indonesia yang ngajar di Finlandia, mengungkapkan bahwa proses pembelajaran di Finlandia juga ada yang dilakukan perlakuan khusus kepada anak-anak nakal. Yuk kita dengarkan ini. Hai, salam kenal. Namaku Diana. Aku warga Indonesia yang tinggal di Finlandia, teman-teman. Info, Finlandia itu adalah negara dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, cinta. Nah, guys, jadi aku somehow TikTok itu ngasih FYP banyak banget tentang pembahasan video sebelumnya, yaitu tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak, ya kan, militer. Terus di statement yang aku bikin video di depan itu si bapak berbaju kuning, ya maaf ya Pak ya, bapaknya itu bilang contoh negara-negara maju seperti Finlandia, begitu. Kebetulan aku tinggal di Finlandia, cinta. Jadi si bapak ini bilang kalau di negara maju itu nggak ada tuh anak nakal yang dikirim ke barak militer, cinta. Nah, pertanyaan saya, bapak tahu dari mana? Apakah bapak sudah melakukan survei? Apakah bapak sudah ngecek di Finlandia itu seperti apa mengurusi anak-anak nakal? Begitu ya Pak ya. Di sini saya mau bantu menjawab Pak. Kebetulan saya kerja di TK. Nah, kebetulan kedua, TK saya itu satu gedung dengan sekolah anak-anak yang nakal ini. Jadi mungkin namanya berbeda, bukan barak militer. Tapi di sini tuh namanya adalah kayak family center gitu, ada bahasa Finlandianya sendiri. Nah, family center ini sistemnya kurang lebih sama, cuma nggak diajarkan kayak di Indonesia kan diajarkan untuk baris berbaris menjadi kayak wajib militer ya. Nah, itu nggak kayak gitu, cuman caranya kurang lebih sama, mirip lah. Jadi itu khusus untuk anak-anak yang bandel, yang nggak mau sekolah, anak-anak yang suka tawuran dan lain sebagainya, samalah kayak di situ gitu ya. Atau anak-anak yang sudah ini kebiasaan mengkonsumsi minuman yang tidak seharusnya, yang di bawah umur. Terus untuk anak-anak yang udah kecanduan gitu kan sama barang-barang yang dilarang gitu, itu akan dimasukkan ke situ, cinta. Begitu. Jadi sistemnya sama, dia akan dimasukkan ke dalam sekolah ini dan dia pun menginap di situ. Jadi dia tidak tinggal dengan keluarganya, tapi dia dimasukkan ke dalam situ. Di situ sama sistemnya, ada kalau sakit ada dokter bisa dibawa ke rumah sakit. Terus psikolog juga ada, psikiater atau apapun itu tuh disediakan. Ada gurunya juga. Terus dia sekolah juga, tapi satu hal, dia itu sekolahnya nggak di situ, ditaruh di sekolahan, tapi untuk antar jemput ke sekolah itu yang antar jemputnya itu bapak polisi. Begitu, cinta. Pertanyaanku, polisi sama TNI sama nggak sih? Beda ya. Tapi itu militer juga nggak sih? Jatuhnya sama-sama aparat negara kan, aparat keamanan kan. Jadi dia antar jemputnya sama bapak polisi. Nah, setiap hari di depan situ itu tuh ada bapak polisi atau taksi yang
udah di apa sih, kayak yang udah disewa untuk antar jemput anak-anak ini. Mereka tetap mendapatkan pendidikan, mereka dapat makan gratis juga karena disediakan sama pemerintahnya. Mereka dapat ilmu yang harus dia dapatkan, yang dia nggak bisa dapatkan di lingkungan tempat dia tumbuh. Misal dia korban dari orang tua yang sering berantem, jadi anaknya semaunya sendiri gitu kan, karena orang tua yang nggak bertanggung jawab, dikirimlah ke situ begitu. Atau anak-anak yang ya udah pokoknya anak-anak nakal akan dikirim ke situ begitu. Jadi prosesnya sama, sistemnya kurang lebih sama. Jadi, secara nggak langsung di sini aku mau bilang kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak hebat karena sudah menerapkan sistem yang ada di sini, dibawa ke Indonesia, negara kita tercinta. Begitu. Jadi untuk aku pribadi, aku bukan masyarakat Jawa Barat, aku adalah orang Sumatera yang tinggal di Finlandia. Jadi nggak ada urusan sangkut paut dengan politik. Aku hanya ingin ngasih tahu, menginformasikan kalau sistem itu tuh luar biasa, hebat. Jadi kalau bilang hak asasi dan lain sebagainya, aku kurang paham. Cuman untuk sistemnya, ya kurang lebih sama. Walaupun mungkin agak berbeda sistemnya, tapi kurang lebih mirip lah. Gitu, dan itu keren. Jadi di sini anak-anak nakal juga akan dikirim, cuma bukan dikirim ke barak, tapi dikirimnya ke family center. Dan satu, orang tua nggak tinggal di situ ya, orang tua bisa nengokin seminggu sekali atau berapa hari sekali, begitu. Jadi nggak setiap hari orang tua bisa nengokin. Sistemnya kurang lebih mirip lah, dan itu hebat. Ya kan ada ya. Jadi intinya gini, Fadel ini perasaannya udah yang terbaik gitu ya, udah yang paling tahu gitu. Ternyata ya sama kan, di Finlandia juga ada perlakuan khusus terhadap orang-orang yang atau siswa-siswa yang mempunyai kebutuhan khusus, terutama hal ini yang agak sedikit menyimpang. Nah tentunya ini justru sekarang kalau menurut saya ini jadi harus perhatian juga di Indonesia ini. Banyak anak-anak yang sekarang ini sudah punya geng-gengnya tersendiri. Jadi ya untuk sementara apa yang dilakukan Kang Deddy ini suatu hal yang sangat menarik gitu ya. Dan ini membanggakan warganya karena ternyata negara itu ada hadir untuk anak-anak yang sangat energik ini. Nah, tentunya selain itu memang kalau untuk secara keseluruhan itu sekolah yang bertanggung jawab. Makanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, Dasmen, tentunya harus punya sikap yang jelas gitu terhadap hal ini. Kalau di Finlandia pun seperti ini, dan tentunya penghargaan terhadap gurunya juga sangat luar biasa. Tetapi sekarang di Indonesia itu kan lain. Bahkan di Indonesia itu guru diobok-obok gitu ya. Ya sudah penghargaan terhadap guru tidak begitu besar. Lalu banyak ngobok-ngobok di pinggir oleh orang-orang tertentu gitu. Nah, sekarang justru kita harus konsentrasi bagaimana sih cara penanganan anak tersebut. Ya, kalau secara keseluruhan memang yang harus bertanggung jawab adalah sekolah. Karena di sekolah lah kita atau anak-anak itu dididik, maka sekolahnya harus mempunyai sistem yang bagus dan harus menerapkan bagaimana penanaman karakter yang bagus. Tentunya ini sudah banyak disampaikan karakter-karakter. Cuma kan kalau di Indonesia kita sadari, kita kebanyakannya cuma dalam seremonialnya saja. Sekarang pendidikan karakter rame, pelatihan, seminar, wah pendidikan karakter. Tetapi kenyataan di sekolahnya kan tidak dilihat. Tidak dievaluasi benar jalan atau tidak gitu pendidikan karakter di sekolah ini. Kayak sekarang aja kemarin kurikulum Merdeka itu sudah ada
penanaman karakter dengan menggunakan P5 dan lain sebagainya, kurikulum merdeka yang kita harus paham dengan anak, dengan gaya belajar anak, latar belakang anak. Lalu kita juga harus paham bahwa anak itu mempunyai kemampuan, ya, mempunyai kemampuan bawaan. Juga guru kan sudah mulai nih berlatih, tiba-tiba kan sekarang diganti. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini suatu terobosan dan merupakan tamparan bagi kita semua. Kita harus perhatian terhadap dunia pendidikan. Jadi jangan dulu menyalahkan, jangan dan wah di Finlandia, ternyata kan terbantahkan oleh ini. Oke, sekarang mungkin Anda bingung kan mau berbicara apa gitu. Oke, Pak Pade mau bicara apa nih kalau di Finlandia pun seperti ini. Kalau di Australia pun itu kan penanganan khusus itu khusus orang-orang yang ya tanda kutip itu kan di kelasnya juga ada beberapa guru, lalu untuk BK-nya juga luar biasa. Kalau di Indonesia ya tidak bisa. Oke ya, buat sahabat Kang Obing, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan juga nih. Terima kasih nih ada video yang lewat ibu guru yang sekarang ada di Finlandia. Mudah-mudahan sehat juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.